Halo, saya Pak Ribut, Guru Lumajang, dan ini murid saya April. Saksikan Pak Ribut dan April di program Viral. Nah, di Tikers hari ini aku sudah sama Pak Ribut dan April nih yang sempat viral. Apa kabar nih, Pak? Baik, kakak. Apa kabar, Adek? Baik. Baik. Nah, Pak, kesibukannya apa nih? Selain Bapak ngajar, April juga nih. Gimana nih, Pak, Kesibukannya Pak Ribut di rumah itu selain mengajar, Pak Ribut itu punya kesibukan koreografer tari sama usaha persewaan baju tari. Contohnya seperti baju tari karnaval, pentasan perpisahan, juga acara ini apa itu kayak undang-undangan kayak pengajian kayak gitu-gitu. Oh gitu. Iya. Jadi Bapak punya sanggar nih ya jatuhnya ya? Kalau sanggar saya masih renovasi karena kemarin kan 2 tahun kita tidak bisa berkarya. Jadi bangunan saya itu mangkrak. Jadi belum selesai total gitu kakak. Oh gitu. Berarti aku misalkan mau nari koreografi bisa ke Bapak dong? Bisa. Bisa Betul, banget Kak, ya? Bisa banget. Sama kamu boleh nggak? Kamu bisa nari nggak? Bisa. Bisa. Gimana coba? Narinya gimana? Pak Ribut pernah ngajarin tari apa ke kamu? Pernah. Kayak gimana? Nyoba dipraktekin, Pril. Oke. Nah Pak, Ya. sekarang kan Bapak kan udah lumayan terkenal nih Pak. Nah, udah dianggap artis belum sih sama netizen atau teman-teman Bapak lainnya gitu? Alhamdulillah saya bersyukur. Kalau orang-orang sih banyak yang menganggap seperti itu. Tapi kalau saya pribadi kayaknya biasa-biasa aja ya, belum ya Kak ya. Mungkin kalau orang misalkan bisa mengagumi saya atau bisa menganggap saya sebagai seorang public figure atau seperti artis ya alhamdulillah. Itu Kak. Ya. Seru nggak Pak? Alhamdulillah seru banget. Rezeki juga Kak. Oke. Nah kalau boleh tahu Bapak stay-nya di mana sih? Di Lumajang Saya ya? stay-nya di Jalan Belem, Labro Kidul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Jawa Timur, Iya, Jawa jauh Timur. sekali ke sini. Iya, jauh sekali Kak, betul. Oke. Nah, April, kamu biasanya selain belajar sama Pak Ribut, biasanya ngapain di rumah sama Mama? Biasanya sih membantu mama. Membantu Mama, ngapain masak? Ya, terus nyuci piring, Bisa. bantuin mama masak. April bisa cuci piring? Bisa. Bisa. Oke, pinter. Kamu bisa ini nggak? Bisa nyanyi nggak? Bisa sih. Bisa. Bisa. Aku mau tes kamu nyanyi Indonesia Raya. Kamu bisa nggak? Coba. Yang keras loh. Yang keras, ayo. Sambil berdiri. Oke. Nah, biar bagus. Ayo nyanyi. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Pinter loh. Kamu kelas berapa sih sayang? Kelas 2. Kelas 2? Iya. Udah bisa baca belum? Udah. Pinter. Nah, April nih, kalau misalkan sudah besar, Iya. April cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Dokter? Iya. Dokter apa tuh? Dokter yang menyuntik orang. Nyuntik orang. Aduh, aku takut lagi mau jarum suntik. Nanti aku kalau misalkan sakit nggak mau ke April deh. Kenapa? Aku takut jarum suntik. Kenapa? Takut jarum. Takut jarum aku. Kamu mau jadi dokter? Iya. Nggak apa-apa. Semoga pokoknya belajar yang rajin sama Pak Ribut. Jangan Amin. bolos-bolos ya. Iya. Aku soalnya mau jadi dokter tapi nggak bisa. April aja jadi dokter ya? Ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan April nih udah punya banyak duit, punya banyak uang, April mau beli apa? Aku tabung. April mau tabung. Iya. Buat apa? Buat kalau seandainya butuhin bisa dipakai. Ih, pinter banget. Anak seumuran kamu mikir kayak gitu. Aku aja sekarang kalau misalkan ditanya Pak Ribut nih, Kak mau beli apa? Aku kayak mau beli ini. Aku nggak mikirin deh kayaknya buat masa depan kayak kamu. Nah, Pak. Ya. Kan Bapak kan udah mulai aktif nih di konten sosial media segala macam. Nah, itu kan beberapa guru-guru kan biasanya kan jarang banget kayak gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, biasanya respon dari kepala sekolah ataupun dari guru-guru lain tuh gimana sih, Pak? Kalau respon dari kepala sekolah sama guru-guru yang ada di lembaga pendidikan saya sendiri itu sangat support, Oke. mendukung.
apalagi hal yang positif. Tapi kalau misalkan negatif kan nggak mungkin mau mendukung. Cuman pesannya itu kalau misalkan kita sebelum bikin konten itu juga harus hati-hati untuk sebelum diupload. Takutnya nanti kan dimanfaatkan oleh orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Benar. Nah, takutnya dipotong-potong. Betul. Gitu kan. Kan zamannya kayak gitu sekarang ya Pak ya, betul, udah Kak. nonton sampai full. Iya, betul. Gitu. Nah, awalnya nih Pak bikin konten nih kayak pertama kali aku nonton tuh yang soal Sodom tuh Pak. Iya. Awalnya gimana sih Pak? Maksudnya awal permulaan banget sebelum Gini, itu? awal permulaan saya membuat video itu hal yang tidak disengaja ya. Kebetulan saya itu selama 2 tahun kan nggak bisa berkarya Kak ya, nggak bisa karnaval, nggak bisa konser, nggak bisa berkarya kayak koreografer tari tadi itu. Terus ketika saya melakukan pembelajaran langsung di dalam kelas, Lek kaum Sodom itu laki-laki suka sama laki-laki. Bukan contohnya Pak Ribut. Pak Ribut itu normal suka cewek. Kalau cewek sama cewek namanya lesbi, bukan lesboy. Itu kaum yang itu nanti akan dilaknat sama Allah. Ya, ngerti apa enggak? Kaum Sodom itu nanti akan dilaknat sama Allah ya. itu saya itu keliling. Ayo anak-anak, sekarang saya menjelaskan materi. Kalian setelah materi ini tak kasih tugas. Setelah dikasih tugas, sudah apa belum jawabannya? Belum. Terus ada yang sudah. Terus kan ketika itu kan kita koreksi bareng-bareng. Iya. Nah, setelah dikoreksi bareng-bareng kita nilai. Terus kan pasti kan di dalam jumlah anak tadi kan jawabannya kan nggak sama. Kemudian kan ada yang lucu. Nah, dari Itu itulah pasti ada ya, Pak, ya? dari itulah kemudian saya melakukan video yang tidak disengaja tadi. Ayo anak-anak sini kumpul di depannya mejanya Pak Ribut. Saya melakukan video di depan itu. Jadi di meja itu HP saya ganjel dengan buku. Langsung saya ngomong percakapan langsung. Dengarkan Pak Ribut. Kewajiban murid yaiku apa? Kewajibannya murid. Kalau bahasa Indonesia, kewajibannya murid itu apa? Belajar. Ini jawabannya Alia. Kewajibannya murid yaiku astagfirullahaladzim. Kamu lihat tuh sini. Lah terus karena jawabannya lucu, akhirnya saya nyoba-nyoba lah. Saya upload di TikTok, di IG, di WA, di Facebook. Kok tiba-tiba mendadak viral? Ya itu tadi kan hal nggak disengaja. Iya. Berarti responnya positif ya dari Positif teman-teman semuanya, alhamdulillah positif kan. ya? Oh alah gitu. Nah, terus nih Pak, emang kesehariannya Bapak tuh emang deket sama murid gitu Pak di kelas apa? Saya memang harus deket ya sama murid. Kenapa saya melakukan pendekatan sama murid? Ketika saya melakukan pendekatan tersebut itu ada dampak positifnya itu lebih baik Kak. Karena dengan kita pendekatan sama anak-anak itu menjadi yang pertama itu bisa mencintai seorang gurunya, terus bisa mencintai pelajarannya. Jadi anak mau bertanya sama guru itu menjadi tidak malu, terus percaya dirinya lebih tinggi. Gitu Kak. Nah nih Pak, kenapa bisa deket banget sama adik cantik ini? Gini, saya deket sama April karena April ini sering bertanya. April salah berapa April? Nggak ada. April betul semua agama. Saya salah Tos. 4. April PTS-nya betul semua. Pinter April. Siapa lagi yang selain April betul semua? Perhatikan. Aku yang ngoreksi, April. Diem. Ini yang kedua. Bukan April saja sih, memang Semua. di dalam kelas itu ada sekitar kan jumlah murid saya kan paling sedikit cuma 10 dalam satu kelas. Itu yang anaknya yang agak kritis itu ada sekitar 4. 4. Jadi sering tanya. Otomatis kan saya senang kalau misalkan ada anak kritis. Akhirnya saya melakukan seperti tadi video itu. Soalnya kalau anak desa, saya kan ngajarnya di desa ya Kak, atau pedesaan. Kalau kita nggak jawab, penasarannya tinggi loh Kak. Gitu Kak. Gitu ya. Nah kalau April ini di kelas gimana sih Pak? Aku lihat sih dari sosok Bapak kayak Oh. heboh, rame, kayak mood booster aja Iya, gitu di kelas. April ini anaknya cukup cerewet, banyak ngomong. Oke. Terus anaknya juga berani. Kebetulan dia juga ketua kelas. Waduh. Ketua kelas. Temen-temen Kalau ya, misalkan sama laki-laki disamperin sama temen-temennya, misalkan April nyuruh, ayo siapa yang belum piket? Kan pasti yang piket kan dalam satu hari ada cewek sama cowok. Dia marah sampai kadang-kadang tuh bertengkar. Kan lucu kalau anak kecil bertengkar. Bertengkar, iya. Piketnya biasanya gimana Pak? Piketnya kan setiap hari Kak. Jadi ada Senin sampai Sabtu itu ada jadwalnya masing-masing. Seharinya itu ada 3 anak. Itu Kak. Jadi dibagi ada yang 2 anak. Oh,
kayak bersihin kelas, Bersihin kelas, kayak sapu. meja, menata meja guru. Oh iya, aku gitu pernah kan. sih dulu kayak Kan gitu. Iya. dua-dua Pak. Terus yang piket satunya itu bersama. Iya, betul. Oh Sabtu biasa. Kamu Iya, piketnya betul, hari Keren. apa? Hari Selasa. Selasa. Pagi berarti kamu udah nyapu kelas dong? Iya. Iya. Tapi pernah bolos nggak? Enggak. Nggak pernah. Pintar ketua kelas yang baik. Pernah bolos enggak? Pernah ngerpek enggak? Pernah. Pernah apa Pak? Ngerpek. Ngerpek itu apa, Pak? itu gini Kak, ketika kita melakukan ulangan, Aprilnya itu lihat buku, nyontek, nyontol gitu. Ada saya videonya. Pernah. 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 Ih, Tapi nggak ada jawabannya. Iya, tapi nggak boleh, biarpun nggak ada jawabannya, tapi kan kamu tetap buka buku itu nggak boleh, hal yang nggak baik. Betul. Oke. Karena mau jadi dokter harus pintar sendiri Harus ya Pak pintar, ya. Iya. nggak boleh diajarin sama temen, harus dari hati nuraninya sendiri yang Oke. bisa mendongkrak April ya. Nah, April kamu seneng gak sih diajar sama Pak Ribut? Senang. Seneng, kenapa tuh seneng? Pak Ribut itu suka Pak Ribut senang Pak Ribut dicintai murid-muridnya. Pak Ribut sabar, Pak Ribut suka bagi-bagi rezeki. Pak Ribut itu peres. Beres gimana nih maksudnya? Peres Pak Ribut emang. Peres itu Bahasa gaul. Oh, bahasa gaul. ya maksudnya hal sesuatu yang lucu kan, soalnya kan saya orang seni ya Kak, jadi Iya. saya itu sering kumpulnya itu, saya itu orangnya familiar banget, jadi misalkan saya mau berteman sama cewek iya, cowok iya, maupun kalau untuk teman-teman sendiri kan ada waria juga, saya semuanya itu saya tidak pilih-pilih, selagi itu hal positif, saya Tidak sama apa semua tidak orang gitu pun ya, Pak. terbuka gitu Kak. Otomatis si April kan sering menirukan bahasanya anak-anak teman saya, peres-peres. Artinya peres itu apa? Sebenarnya nggak ada artinya ada apa-apa arti. sih, cuman anak-anak kecil kan saya mau dengar artinya tiru-tiru. Iya, gitu, langsung Kak. langsung merekam ya Iya, Pak ya. merekam. Gitu ya. Mm-mm. Oh iya Pak, aku lupa. Ini dari tadi kita ngobrol, aku belum tahu nih Bapak tuh ngajar apa sih Pak sebenarnya? Saya ngajarnya itu pelajaran umum. Cuman guru agama Islam sama penjaskes aja yang bukan bidang studinya Pak Ribut, karena bisa. ada pelajarannya sendiri, juga ada guru bidang studinya sendiri. Oh gitu. Nah biasanya Pak kalau misalkan pelajaran umum kayak gitu sesuai buku ya berarti Pak? Sesuai ya? buku, haruslah Kak, sesuai buku. Oh gitu ya. Mungkin kita menambahkan ada hal yang lain, misalkan di buku itu misalkan kita kurang luas, kita juga menambahi juga biar luas juga Kak Oh pengetahuannya. gitu. Nah April, kamu Iya. yang paling kamu suka dari Pak Ribut ini mata pelajaran apa? IPKN. PPKN. Iya. Kamu hafal Pancasila nggak? Hafal banget. Ayo kita coba. Ya Pak, yang keras berdiri. Pancasila, harus Nggak boleh kenceng salah ya? loh, kalau- Pancasila. Satu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, Itu dong. April, aku Iya. tanya lagi nih. Kalau misalkan April udah lulus nih, Iya. terus nggak ngajar lagi sama Pak Ribut, masih mau bikin konten nggak sama Pak Ribut? Masih mau bikin Masih. video nggak? Masih. Kenapa? Mau. Mau. Karena Pak Ribut seru ya? Aku juga ngerasain. Aku boleh nggak sih nanti main-main ke sekolahan kamu? Boleh. Boleh. Boleh banget. Boleh. Terus aku ntar duduk di mana dong? Di bangku aku aja. Sama kamu. Kita belajar berdua dong. Iya. Mau. Mau. Nah Pak, Iya. Bapak kan ini lumayan deket nih sama April, terus sama anak-anak lainnya. Itu kira-kira juga deket nggak sih sama orang tua atau gimana tuh Pak? Alhamdulillah saya deket sama orang tuanya mereka, karena selain di luar zaman sekolah itu anak-anak itu ketika saya mendapatkan jawabannya endos itu anak-anak sering saya ajak keluar. Terus tak jemput, ayo kita cari makan kayak gitu. Nah disitulah Kak saya menerapkan pendekatan sama anak-anak biar semakin dekat, biar sama gurunya juga semakin berani. Maksud saya itu dalam arti beraninya itu ya tadi itu misalkan tanya masalah soal kayak gitu Kak. Pantesan April dia ngomong, Pak Ribut sering-sering bagi rezeki, ya sayang ya, sering ditraktir saya sayang ya. Aku mau dong Pak ditraktir. Ayo kapan Kak? Nanti aku ke Lumajang ya. Iya pasti tak traktir Kak. Tak traktir pisang agung. Pisang Agung apa tuh Pak? Itu soalnya kan Lumajang kan terkenal dengan kota pisang. Oh, Pisang sama Semeru. Semeru itu nama gunung, tapi nama kotanya kan pisang. oh alah. Nama Nah, Pak, kotanya si Sangabu. Oke, kamu suka pisang nggak tapi? Suka. Suka. Pisang goreng apa pisang rebus apa pisang bakar?
Aku suka pisang goreng. Terus aku juga suka pisang goreng, nanti kita beli ya. Ya. Nah Pak, pesan-pesannya buat guru-guru di luar sana apa nih Pak? Pesan-pesan buat guru-guru honorer yang ada di seluruh Indonesia. Ayo kita semangat untuk mengabdi, mencerdaskan anak didik kita, anak didik bangsa. Jangan menyerah, karena guru menurut Pak Ribut bukan suatu pekerjaan, adalah pengabdian. Kita cari barokahnya, juga cari akhiratnya. Pasti akan berkah hidup kita. Amin. Nah, itu Detikers pesan-pesan dari Pak Ribut. Tetap mengabdi, yang penting ikhlas ya, Iya, Pak betul, ya. Kak, betul. Oke Detikers, sekian dulu ngobrol aku sama Pak Ribut dan April. Makasih juga buat April udah datang. Sama-sama. Pak Ribut juga. Terima kasih, Kak. Semoga nih teman-teman Detikers semua terhibur dengan kita. Nah, Betul. Iya. jangan lupa nih nonton program viral minggu depan. Dadah. April, Ya. tadi kamu kan nyanyi Indonesia Raya. Itu kamu nyanyinya salah. Masa sih? Iya, nggak boleh kalau nyanyi Indonesia Raya itu kan lagu wajib, itu nggak Iya. boleh salah. Karena lagu itu kan penting banget, wajib. Jadi kalian harus, April harus hafal. Ya, seperti gini. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Pintar, gitu. Kalau kamu tadi salah nyanyinya, bukan yang bagian awal. Ya, jadi kalau nyanyi lagu wajib harus diteliti dulu, nggak boleh salah. Biar apa? Biar pintar. Ya, pintar kan gurunya senang. Iya.